Assalamualaikum, saya Widi Mutakin, mudir dari IDS Sahaja. Di video ini, kita akan belajar langkah demi langkah mengubah gambar sketsa seperti ini menjadi gambar vektor yang rapi menggunakan Affinity. Sekadar informasi, sketsa ini saya gambar menggunakan mode Pixel Studio di Affinity, memanfaatkan brush tool dengan jenis brush preset pensil yaitu Mechanical Edge atau kadang preset Graphite. Memang untuk bisa menggambar sketsa langsung di komputer, teman-teman butuh drawing tablet atau perangkat sejenisnya. Alternatifnya, teman-teman juga bisa membuat gambarnya di atas kertas menggunakan pensil biasa. Kemudian, antum foto dengan handphone atau bisa juga dengan scanner. Bisa juga teman-teman minta bantuan AI untuk membuatkan gambar referensinya. Tafadhol, apapun tekniknya, intinya kita harus punya gambar sebagai acuan atau referensi awal. Karena kita ingin membuat gambar vektor, tentunya akan lebih mudah kalau kita berada di mode Vector Studio. Tekan P atau aktifkan Pen Tool. Supaya warna garis yang dihasilkan Pen Tool terlihat jelas di atas warna sketsa yang hitam, sebaiknya kita gunakan warna stroke selain hitam, misalnya merah. Kemudian, style stroke width-nya menjadi 1 poin saja. Pastikan tombol Use Fill dalam kondisi mati, dan hanya tombol Use Stroke saja yang aktif. Sebelum kita mulai, pastikan icon kunci layer ini aktif agar layer terkunci dari perubahan yang tidak disengaja. Icon lock layer ini memang agak tersembunyi kalau di Affinity. Kita perlu geser mouse kita ke sisi kiri icon mata untuk bisa melihatnya. Kalau sudah aman, kita bisa mulai dengan klik di atas ini, lalu di sini, lalu di kanan ini, dan terakhir kembali lagi ke titik awal. Kemudian kita bisa menekan A untuk node tool. Silakan atur-atur lagi posisi nodes agar sesuai dengan referensi sketsanya. Kemudian, kita drag segmen yang tengah ini ke bawah supaya melengkung. Silakan atur nodes-nya kalau memang ternyata masih kurang pas. Teman-teman bisa menggeser handles ini kalau diperlukan. Atau boleh juga drag langsung garis segmennya. Selanjutnya, kita ingin sudut yang berada di tengah atas melengkung. Untuk ini, kita bisa gunakan corner tool. Klik drag titik ini ke bawah. Lalu titik ini juga bisa kita buat melengkung sedikit. Dan sudut yang di kanan ini juga. Untuk tahap berikutnya, sebaiknya kita mengaktifkan fitur snapping. Akan tetapi, kita matikan opsi page snapping agar mouse kita tidak snap ke halaman atau artboard. Yang kita butuhkan sekarang hanyalah objek snapping. Untuk opsi object bounding box juga kita tidak perlu. Yang kita perlukan sekarang hanyalah opsi yang paling atas dan opsi objek geometry. Kalau kita geser mouse ke sebuah kurva tapi tidak muncul highlight kuning, kita perlu tahan Ctrl dan klik di sembarang tempat untuk diselect semua objek. Nah, sekarang sudah muncul highlight kuningnya. Kita bisa klik di sini, lalu di sini, lalu di bawah ini. Kemudian bertemu ke garis ini. Tekan A untuk node tool. Drag node ini. Supaya sudut melengkung, kita bisa kembali memanfaatkan corner tool. Lalu drag saja node ini. Kita bisa lakukan hal yang sama di sudut ini. Tapi karena nanti sudut ini akan tertutup gambar tangan, kita biarkan saja sudut ini apa adanya. Berikutnya, untuk membuat garis lapisan kulit buah yang luar, tekan P untuk pen tool. Tahan Ctrl dan klik untuk diselect semua objek. Klik di sini, lalu di sini, dan di sini. Tekan A, geser segmen ini ke bawah.
Dan segmen ini juga. Tekan P lagi, Ctrl klik untuk di-select. Klik di garis ini, lalu di sini, dan di sini. Tekan A, geser segmen ini ke bawah. Dan kemudian segmen ini juga. Kalau garis atau strokes-nya sudah semua, kita bisa lanjut ke proses pewarnaan. Agar tidak mengganggu, ada baiknya kita hide dulu layer sketsanya. Tekan Ctrl A untuk seleksi semua objek. Kemudian aktifkan tool yang bernama Vector Flood Fill Tool. Untuk area semangka yang utama, kita bisa menggunakan warna merah. Tapi kita geser lebih ke arah putih atau warna pink. Klik di area tengah depan. Pilih warna yang sedikit lebih gelap. Lalu klik di area belakangnya. Kemudian, untuk lapisan dalam, kita bisa pilih warna hijau terang. Klik di sini, lalu pilih versi warna hijau yang sedikit lebih gelap. Klik di area belakangnya. Selanjutnya, pilih warna hijau yang lebih kuat. Klik di area kulit luar. Pilih warna yang lebih gelap. Klik di area ini. Kalau sudah, tekan V untuk kembali ke Move Tool. Kebetulan semua layer sudah terseleksi. Kita bisa langsung tekan Ctrl G untuk grup semuanya ini ke dalam satu grup layer. Sekadar mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu agar nanti tidak ketinggalan berbagai tutorial bermanfaat lainnya di kemudian hari insyaallah. Kita bisa mulai menggambar tangan yang di kanan. Tekan P untuk Pen Tool, Ctrl klik untuk di-select all objects. Kita bisa mulai dari titik ini, lalu klik di sini, dan seterusnya. Sampai kembali lagi ke titik yang awal. Tekan A untuk Node Tool, geser segmen ini ke kiri, geser yang ini ke kanan atas, dan seterusnya. Antum bisa menggeser handles-nya juga jika diperlukan. Lanjutkan sampai semua segmen yang melengkung sesuai gambar sketsa. Baik, kita lanjutkan ke area kaki. Tekan P. Klik di sini. Lalu di sini, tekan A, geser segmen ini ke kiri sedikit. Tekan P, Ctrl klik, lalu klik di sini, lalu di sini. Kemudian di sini, tekan A, drag segmen ini ke atas kiri, drag yang ini ke bawah, dan seterusnya. Silakan atur saja nodes atau handles-nya sampai terlihat sesuai yang kita inginkan. Bagian atas kaki perlu kita tutup agar mempermudah proses pewarnaannya nanti. Tekan A dan geser ini ke atas. Selanjutnya untuk kaki kanan, kita tekan P. Klik di sini, lalu di sini, dan di sini. Tekan A, buat segmen ini melengkung. Kemudian yang ini, dan seterusnya. Perhatikan, kalau kita geser sebuah handle sampai ia lurus terhadap handle sebelahnya, node-nya akan berwarna ungu menunjukkan kalau ia berubah menjadi tipe smooth. Dalam kondisi smooth, menggeser satu handle akan otomatis mengubah orientasi handle sebelahnya. Kita lanjutkan lagi menggunakan pen tool, buat titik di sini dan di sini. Tekan A dan buat garisnya melengkung. Jangan lupa kita tutup juga bagian atas kaki ini agar nanti mudah untuk diwarnai.
Kalau kita perhatikan, gambar kaki ini masih memiliki banyak garis yang bertabrakan. Untuk membersihkannya, kita perlu seleksi semua garis-garis ini. Aktifkan Shape Builder Tool. Lalu sambil menahan tombol Alt, klik pada garis yang ingin kita hapus. Kita klik juga yang ini untuk membuangnya. Berikutnya, kita fokus pada tangan kiri yang memegang bendera. Tekan P, lalu klik di sini, dan seterusnya. Karena tidak ada teknik baru yang perlu saya jelaskan, videonya saya percepat saja. Nah, untuk jari telunjuk, saya ingin menunjukkan teknik yang berbeda. Jadi, awalnya kita klik seperti biasa, tapi di sini kita bisa langsung klik drag untuk membuat kurva yang melengkung. Kemudian klik drag lagi di sini. Kita bisa ulangi lagi, klik di sini, klik drag, dan klik drag lagi di sini. Kalau masih kurang pas, kita bisa tekan A dan geser-geser saja nodes dan atau handlesnya. Untuk selanjutnya, saya akan menggunakan teknik yang awal, yaitu membuat semuanya garis-garis dulu, baru kemudian dibuat melengkung. Untuk menghemat waktu, saya percepat saja videonya. Di bagian bendera, saya ingin menggunakan teknik yang kedua lagi. Jadi, klik sekali di gagangnya, klik and drag di sini, klik sekali di sini, klik lagi, klik and drag di sini, dan klik lagi di gagang benderanya. Control klik untuk diselect, klik di sini, klik and drag, dan klik di sini. Silakan diatur saja lagi handlesnya sampai kita puas dengan tampilan kurvanya. Baik, selanjutnya mungkin ada baiknya kalau kita hide dulu layer sketsanya. Kemudian kita pilih semua. Maaf, saya rasa ujung gagang bendera ini masih perlu diatur lagi. Baik, seleksi semua garis tangan kiri dan benderanya. Untuk membuang garis-garis yang berlebih, kita bisa menggunakan Shape Builder Tool. Tahan Alt, lalu klik saja pada segmen-segmen yang berlebihan atau yang seharusnya tidak terlihat. Hati-hati, jangan sampai kita salah klik pada segmen yang justru kita butuhkan. Mohon maaf, tadi saya kelupaan menutup ujung tangan ini. Kita perlu tutup agar mempermudah proses pewarnaan. Baik, sekarang kita bisa masuk ke tahap pewarnaan. Sebentar, agar aman kita posisikan kurva ini agar berada di atas grup layer semangka. Seleksi semua garis atau kurva ini, karena kita ingin ekstrak atau pick warna dari semangka, kita bisa show dulu layernya. Aktifkan Vector Flood Fill Tool. Kemudian klik drag icon color picker ini dan lepas di atas warna hijau muda yang ada di kulit dalam semangka. Dengan warna hijau muda aktif, kita klik di area tangan, lalu kaki kanan dan kaki kiri. Berikutnya tangan kiri. Nah, untuk jari-jari seperti ini, teman-teman boleh klik satu-satu atau klik drag langsung semuanya. Hasilnya akan beda. Kalau kita klik satu-satu, Affinity akan menciptakan objek yang independen untuk setiap area yang kita klik. Tapi kalau kita klik drag, Affinity akan menggabungkan semua area warnanya menjadi satu objek. Karena saya tidak berencana membuat shading atau bayangan perut jari, saya gunakan teknik klik drag saja. Baik,
Untuk tangkai atau gagang bendera, kita bisa pilih warna coklat kayu. Seperti ini misalnya. Klik di sini, dan di sini. Yang terakhir adalah area bendera merah putih. Kita perlu warna merah yang lebih kuat dari warna semangka. Klik di atas area ini. Maaf, area ini bocor karena mungkin sebelumnya saya geser-geser node-nya. Tidak masalah, kita undo saja dulu. Aktifkan node tool. Geser lagi node ini agar snap ke garis gagang. Geser lagi node ini agar snap ke garis batas benderanya. Kita coba lagi, seleksi objek-objek ini. Aktifkan kembali Flood Fill tool. Klik di sini. Alhamdulillah sudah tidak bocor. Kemudian kita pilih warna putih. Usahakan jangan terlalu putih, tapi sedikit off-white. Kita coba yang ini. Ini malah jadi terlalu gelap. Kita geser lagi sedikit ke arah putih. Klik lagi. Alhamdulillah sudah pas warnanya. Langkah selanjutnya adalah kita perlu kelola layers agar lebih rapi. Kita bisa seleksi semua layers kaki, tekan Ctrl G. Geser ini agar berada di bawah grup layer semangka. Kemudian seleksi gambar tangan kanan, tekan Ctrl G untuk grup. Yang ini tidak perlu kita pindahkan. Yang terakhir adalah tangan dan gagang bendera di sisi kiri. Kita seleksi semua, lalu tekan Ctrl G. Geser grup layernya ke bawah agar tidak menutupi layer semangka utama. Sepertinya ada garis-garis yang tadi tertinggal di proses seleksi. Tidak masalah, kita tidak membutuhkan garis-garis ini lagi karena tahap pewarnaan sudah selesai. Silakan antum seleksi saja, terus tekan delete untuk menghapusnya. Jadi, seperti inilah tampilan karya seni vektor kita sampai sejauh ini. Karena durasi video ini sudah terlalu panjang, saya perlu akhiri dulu sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan di video berikutnya, yaitu bagian keduanya di mana kita akan merapikan line art, menambahkan wajah, efek bayangan dan pencahayaan, hingga seperti ini hasilnya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.